Sherman Rogers, seorang penebang kayu sejati yang telah menghabiskan sebagian besar kehidupannya di hutan-hutan besar di barat, mendapatkan kesempatan berpidato di sebuah pertemuan St. Louis Chamber of Commerce atau Kamar Dagang St. Louis. Ia tidak mengetahui apa-apa dan tidak peduli tentang aturan-aturan dalam berbicara di depan umum yang telah diuraikan dengan demikian rinci dalam buku-buku terpelajar tentang kefasihan berbicara. Pembicaraannya tidak dipoles, namun mengena. Pembicaraannya tidak taktis, namun berkobar. Ia membuat kekeliruan-kekeliruan dalam tata bahasa, namun bukan kesalahan yang mematikan sebuah pembicaraan, melainkan tidak adanya kebajikan. Pidatonya pada waktu itu adalah sebuah pengalaman mendebarkan yang sangat besar, yang mentah, yang dikoyakkan langsung dari kehidupannya sendiri sebagai seorang pekerja keras dan bosnya para pekerja keras. Pembicaraannya tidak terpaku pada bacaan, melainkan hidup. Pembicaraannya secara jujur menerkam kita. Segala yang ia ucapkan melompat panas berkobar dari hatinya. Efeknya terhadap pendengar sungguh dahsyat. Rahasia suksesnya, setiap gerakan hebat dalam sejarah adalah kemenangan dari antusiasme, demikian Emerson mengatakan. Kata antusiasme, nama ajaib itu, diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani en, yang berarti di dalam, dan theos yang berarti Allah. Antusiasme secara harfiah berarti Allah di dalam kita. Orang yang antusias adalah orang yang berbicara seolah-olah ia dirasuki oleh Allah. William Jennings Bryan mengatakan bahwa kefasihan berbicara boleh didefinisikan sebagai pidato seseorang yang mengetahui apa yang ia bicarakan dan bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Hal itu direnungkan di atas api. Pengetahuan itu kurang berguna bagi pembicara yang tidak tulus. Pidato yang meyakinkan adalah dari hati ke hati, bukan dari pikiran ke pikiran. Seorang pembicara sulit memperdayai pendengarnya tentang perasaan mereka sendiri. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, salah seorang pujangga Latin mengekspresikan pemikiran ini ketika ia mengatakan, "Kalau engkau mau orang menitikkan air mata, engkau sendiri harus menunjukkan tanda-tanda berkabung." Bahkan seekor kuda pun terpengaruh oleh pembicaraan yang bersemangat. Seorang pelatih binatang terkenal mengatakan bahwa ia telah mengetahui sebuah kata marah untuk menaikkan denyut nadi seekor kuda 10 denyut per menit. Tentunya pendengar itu sama pekanya seperti seekor kuda. Inilah fakta terpenting yang perlu diingat. Setiap kali kita berbicara, kita menentukan sikap mereka yang mendengar kita. Kita memegang mereka di dalam tangan kita. Kalau kita tidak bersemangat, mereka akan tidak bersemangat pula. Kalau kita menarik diri, mereka akan menarik diri pula. Kalau kita hanya sedikit prihatin, mereka akan hanya sedikit prihatin pula. Akan tetapi, kalau kita benar-benar tulus tentang apa yang kita ucapkan, dan kalau kita mengucapkannya dengan perasaan dan spontanitas dan kekuatan serta keyakinan yang menular, mereka mau tidak mau akan tertular oleh semangat kita hingga tingkatan tertentu. Dengan gairah dan ketulusan serta antusiasme, pengaruh seorang pembicara berkembang seperti uap. Ia boleh mempunyai 500 kesalahan, namun ia hampir tidak mungkin gagal. Pianis besar Arthur Rubinstein dikatakan memainkan banyak sekali not yang keliru, namun tidak seorang pun peduli, sebab ia sanggup menyampaikan puisi karya Chopin ke dalam jiwa yang tidak pernah melihat apapun dalam matahari terbenam sebelumnya, selain cakra merah besar tenggelam di balik sebuah lumbung di cakrawala. Gairah, perasaan, semangat, ketulusan emosional. Milikilah kualitas-kualitas tersebut dalam pembicaraan-pembicaraan Anda. Maka para pendengar Anda akan memaklumi, betul, hampir-hampir tidak akan menyadari kekurangan-kekurangan kecil. Sejarah membuktikannya. Lincoln berbicara dengan nada tinggi yang tidak menyenangkan. Demosthenes gagap. Sebagian pembicara terkemuka dan sukses mempunyai suara yang lemah, gagap, atau terbata-bata, atau menelan kata-kata mereka. Namun mereka mempunyai ketulusan yang menang atas segala cacat tersebut. Suatu desakan emosional yang meledakkan segala cacat menjadi nihil. Milikilah sesuatu yang sangat ingin Anda ucapkan. Inti dari pidato yang baik adalah bahwa sang pembicara sungguh memiliki sesuatu yang ingin diucapkannya. Hal itu diilustrasikan dalam sebuah kompetisi berbicara di depan umum di Columbia University. Pada waktu itu ada setengah lusin sarjana muda yang semuanya sudah terlatih, yang semuanya ingin cepat-cepat tampil dengan baik. Akan tetapi, dengan hanya satu pengecualian tunggal, yang mereka upayakan adalah memenangkan medalinya.
Mereka sedikit atau sama sekali tidak berhasrat untuk meyakinkan pendengar. Mereka telah memilih topik mereka karena topik-topik tersebut memungkinkan pengembangan oratoria. Mereka tidak mempunyai minat pribadi yang mendalam terhadap argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan. Dan pidato mereka yang bergantian itu hanyalah latihan dalam seni penyampaian. Pengecualiannya adalah Pangeran Zulu. Ia telah menyeleksi sebagai temannya kontribusi Afrika bagi peradaban modern. Setiap kata yang utarakan syarat dengan perasaan. Pidatonya sama sekali bukan latihan semata-mata, melainkan hidup, lahir dari keyakinan dan antusiasme. Ia berbicara sebagai wakil bangsanya, benuanya. Ia memiliki sesuatu untuk diucapkan, yang ingin ia ucapkan, dan ia mengucapkannya dengan ketulusan tegas. Walaupun mungkin ia tidak lebih berprestasi dalam seni tersebut dibandingkan dengan 2 atau 3 pesaingnya, ia dianugerahi medalinya. Yang diakui para juri adalah bahwa pidatonya mengandung kobaran sejati seorang orator. Dibandingkan dengan himbauannya yang berkobar-kobar, pidato-pidato lainnya hanyalah latihan dalam seni berbicara dengan efektif. Jadi, guncanglah diri keluar dari kelembaman. Tempatkanlah hati Anda dalam pekerjaan Anda. Galilah. Carilah sumber-sumber daya tersembunyi yang terkubur di dalam diri Anda. Dapatkanlah fakta-faktanya dan sebab-sebab di balik fakta-faktanya. Berkonsentrasilah. Renungkanlah dalam-dalam hingga fakta-fakta tersebut penting bagi Anda. Bersikaplah tulus. Agar merasa tulus dan antusias, bangkitlah berdiri dan bersikaplah tulus dan antusias. Berdirilah tegak, berdirilah teguh. Jangan membuat banyak gerakan gugup yang akan menunjukkan bahwa kita tidak leluasa dan tidak menguasai diri. Kendalikan diri secara jasmani. Hal itu akan menyampaikan kesan menguasai diri dan berkuasa. Bangkitlah berdiri dan jadilah menonjol seperti pesaing kuat dalam suatu perlombaan. Penuhilah paru-paru kita dengan oksigen. Penuhilah sampai penuh. Menataplah lurus kepada pendengar kita. Menataplah kepada mereka seolah-olah ada sesuatu yang mendesak yang perlu kita sampaikan dan seolah-olah kita tahu bahwa hal itu mendesak. Menataplah kepada mereka dengan keyakinan dan keberanian seorang guru ketika menatap kepada murid-muridnya. Sebab kita memang seorang guru dan mereka hadir untuk mendengar kita dan diajar. Jadi berbicaralah dengan penuh rasa percaya diri dan dengan energi. Dan gunakanlah bahasa tubuh yang tegas. Bertekadlah hanya untuk menjadikan bahasa tubuh kita penuh kekuatan dan spontan. Dan bahasa tubuh itu akan membawakan keajaiban. Bahkan kalau kita sedang berbicara kepada pendengar radio pun, lakukanlah bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita tentunya tidak akan kelihatan oleh para pendengar kita yang tidak kelihatan, namun hasil bahasa tubuh kita akan terdengar oleh mereka. Bahasa tubuh kita akan memberikan semangat dan energi kepada nada kita, serta kepada keseluruhan pembawaan kita. Di atas segalanya, bukalah mulut kita dan berbicaralah dengan suara yang jelas. Rata-rata orang yang berupaya berbicara di depan umum tidak kedengaran suaranya, bahkan dari jarak 10 meter saja. Ketika berpidato kepada sebuah kelompok kecil seperti komite di gereja kita, kelompok komunitas, atau sekelompok kolega di tempat kerja, mungkin kita tidak akan mempunyai sistem pengeras suara. Akan tetapi, bahkan dalam kelompok kecil pun, penting sekali berbicara dengan suara yang jelas. Orang di ujung ruangan belum tentu mendengar suara kita dengan jelas. Gunakanlah nada bercakap, namun perbesarlah volumenya. Kuatkanlah intensitasnya. Hal pertama yang seharusnya dilakukan ketika pendengar tertidur. Seorang pengkhotbah desa pernah bertanya kepada Henry Ward Beecher bagaimana cara memastikan pendengarnya agar tidak tertidur pada minggu sore yang panas, dan Beecher memberitahu dia untuk menyuruh seorang pengantar mengambil sebuah kayu yang tajam dan menusuk sang pengkhotbah. Sungguh akal sehat yang dimuliakan. Hal itu akan lebih bermanfaat bagi rata-rata pembicara daripada 90% dari segala buku tebal terpelajar yang pernah ditulis tentang seni kefasihan berbicara. Salah satu cara paling pasti untuk menjadikan para murid melakukan pemanasan dan benar-benar tidak mengekang dirinya adalah dengan menjatuhkan mereka sebelum mereka memulai. Hal itu akan menjadikan pidatonya berkobar, bersemangat, dan hidup. Para pembicara yang sukses adalah orang-orang bervitalitas dan berdaya pulih besar. Orang-orang yang secara menonjol mempunyai daya ledak dengan mana mereka sanggup menyampaikan pembicaraan mereka. Mereka seumpama katapel dan semuanya terkena bidikan mereka. Kenali pendengar Anda.
Bahkan orator paling terampil pun mungkin gagal berkomunikasi dengan efektif kalau pendengarnya tidak memahami pesannya. Entah pendengar kita hanya beberapa orang yang kita kenal baik atau sebuah kelompok besar yang beragam. Pilihlah perkataan yang mudah dipahami oleh mereka. Kalau orang kepada siapa kita berpidato berasal dari latar belakang teknis, kita bisa menggunakan peristilahan teknis. Para pendengar kita akan dengan jelas dan langsung memahami istilah-istilah khusus tersebut. Akan tetapi, kalau kita mempresentasikan bahan teknis kepada pendengar yang asing terhadapnya, lewati saja bahasa teknisnya dan terjemahkan itu ke dalam perkataan yang sanggup mereka pahami dan gunakan contoh-contoh yang sanggup mereka tangkap. Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.